Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan bersama saudara-saudara.
pengajian firman Tuhan ini dengan tema diampuni untuk mengampuni. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pengampunan di dalam kehidupan kita bersama, ya, di dalam kehidupan kita bersama, baik di tengah-tengah keluarga, gitu ya, baik di dalam satu komunitas, gitu ya, di tempat kerja kita atau di mana saja kita berada, kehidupan kita dalam relasi kita dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu tidak pernah lepas dari gesekan, ya. Ada mungkin perbedaan pendapat, ada mungkin hal-hal yang mengecewakan, atau ada mungkin yang kata-kata yang menyakitkan yang kita dengar, atau bahkan yang terjadi di antara kita. Dan juga kemudian ada luka yang kemudian timbul, ya, dari gesekan itu, dari masalah di dalam relasi itu. Ada luka yang ditimbulkan di situ, dan kemudian itu seringkali memicu pertanyaan yang secara manusiawi kita akan tanyakan, Bapak Ibu. Pertanyaannya apa? Sampai berapa kali sih saya harus memaafkan kesalahan dia? Dia rohani, gitu ya. Dia sudah menikmati anugerah, tapi dia menolak untuk dia menyalurkannya kepada orang lain. Dia tuntut keadilan padahal dirinya itu selamat karena belas kasihan. Dan melihat apa yang dilakukan oleh si hamba ini, teman-teman ini kemudian lapor sama raja. Ya. Mereka melaporkan kepada raja, ya mereka sedih. Bisa ya, kok kawannya itu gitu ya? Padahal tadi dia baru dihapuskan dosanya. Kok dia nggak bisa mengampuni si orang itu? Lalu mereka melaporkan kepada raja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita baca bagian ini, mungkin kita juga rasa geram, ya. Kita mungkin juga rasa geram, kita mungkin juga marah. Iya, kamu tuh kenapa sih? Kok nggak ampuni aja gitu? Tadi kamu juga sudah diampuni, kenapa nggak ampuni? Kita mengutuk kekerasan hati atau ketidakpedulian dari hamba yang pertama ini. Tapi bukankah Bapak Ibu Saudara, hamba yang pertama ini seringkali itu menjadi cerminan dari diri kita sendiri. Ya, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.